Sebelumnya, saat badak putih memakan kaktus dan mulai melompat yang mengakibatkan guncangan di seluruh gurun hitam, kulit badak putih yang seperti batu giok mulai pecah-pecah seperti lumpur kering. Darah mengalir keluar dari kulitnya yang pecah. Oh tidak, apakah badak mengkonsumsi terlalu banyak nutrisi sekaligus? Mungkin tubuhnya tidak bisa menerima sebanyak itu. Dan itu akan menghancurkannya. Mata Hansen hampir jatuh dari rongganya saat melihatnya. Dalam cahaya suci yang menakutkan itu, kulit badak terus retak. Dalam hitungan detik, badak putih telah menjadi badak merah. Itu seperti monster dari neraka, baru saja mengambil bagian dalam pertumpahan darah. Badak putih berteriak ke langit seolah-olah sedang berbicara. Semakin banyak cahaya suci bersinar darinya dan kemudian itu melepaskan bom atom mini agak jauh. Area yang ditembakkan sepenuhnya dimusnahkan dalam kilatan cahaya yang menyilaukan dan yang tersisa hanyalah kawah di pasir. Phoenix api hitam mengepakkan sayapnya dengan panik dan sepertinya tergoda untuk mendekati badak. Awan sudah memutuskan untuk turun saat Guntur bergemuruh di dalamnya. Ia terlihat sangat tertarik dengan apa yang terjadi pada badak tersebut. Asap suci, mereka berdua tidak pergi. Apakah karena mereka ingin memakan badak putih setelah jatuh? Pikiran Hansen berantakan mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Phoenix hitam dan awan hampir tidak bergerak sekarang, tetap di tempatnya dan menyaksikan tubuh badak hancur. Hansen juga menunggu dengan sabar. Dia masih berharap dia bisa mengambil beberapa suguhan dari seluruh urusan ini. Melihat darah badak putih mengalir ke pasir hitam, Hansen merasa sangat buruk. Namun bukan karena alasan yang mungkin kita pikirkan. Dia pikir semua pendarahan itu adalah kerugian besar. Dan Hansen hanya bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh darah dalam jumlah besar dan kuat untuk loncengnya. Surga tahu seberapa banyak itu akan berkembang. Melihat badak putih sekarang tidak bisa bertarung, Hansen mengalihkan pandangannya ke Phoenix api hitam dan makhluk awan untuk melihat apakah mereka akan bergerak. Mereka tampak putus asa seperti biasanya, tetapi tetap saja mereka tidak berani terbang ke bawah. Hansen mengerutkan kening, tetapi ketika dia melakukannya, dia mendengar campuran suara. Kedengarannya seperti pasukan mendekat. Dia berbalik untuk melihat dan melompat sepanjang tanah dan bahkan dari langit di atas makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlari ke arahnya. Hansen bisa melihat serangga, burung, dan hewan dari semua jenis datang ke arahnya. Mereka ada di mana-mana. Mereka semua datang untuk badak yang sekarang tidak berdaging seperti tsunami. Hansen dengan cepat mengkucil si Angel cantiknya dan bersiap untuk bertarung. Itu akan menjadi pertarungan yang panas dan berkeringat dengan jumlah lawan yang menuju ke arahnya. Tapi makhluk itu mengabaikannya. Mereka semua berlari melewatinya dengan nafsu yang tak terpuaskan untuk badak putih. Hansen telah melihat sebagian besar makhluk ini sebelumnya dan mereka bukanlah makhluk kelas atas atau apapun. Mereka adalah campuran makhluk kelas biasa, mutan, dan darah dewa. Sepertinya mereka telah dipanggil oleh sesuatu dengan mengabaikan segala sesuatu yang lain. Mereka semua langsung menuju badak. Saat Hansen melihat mereka bergegas ke sana, dia tiba-tiba mendengar suara menakutkan dari burung raksasa yang berdering. Dia berbalik untuk melihat hujan api neraka hitam dari langit untuk membakar makhluk baru yang tak terhitung jumlahnya. Phoenix api hitam mengepakkan sayapnya, melepaskan badai api terkonsentrasi untuk menghentikan pendekatan pasukan makhluk yang baru saja tiba. Guntur juga terdengar dari dalam awan gelap dan jaring-jaring petir biru kehijauan terbentuk untuk menjerat dan membakar mereka yang ada di bawah. Makhluk cimrekel berkuku muncul dari awan dan kulitnya berwarna biru kehijauan. Itu adalah hal yang menakutkan dan itu tampak seperti persilangan antara naga dan unicorn seperti Kirin. Itu adalah pembantaian. Darah ada di mana-mana saat gunung tulang mulai menumpuk dengan setiap makhluk panggang. Tanpa memperdulikan diri mereka sendiri, makhluk-makhluk yang mendekat tampaknya dengan senang hati membuang nyawa mereka demi kesempatan mencapai badak. Dua makhluk super god menakutkan di atas menghentikan semua yang berani mendekat. Api hitam kekejaman dan kelihatan biru hijau keabadian mencegah datangnya segalanya. Tidak ada satupun makhluk yang terinjak-injak mendekat di badak. Hansen kagum dengan apa yang dilihatnya. Makhluk-makhluk itu mengabaikan kehadiran dua makhluk super god di atas dan terus saja berbaris menuju kehancuran mereka. Tak terhitung nyawa yang terbuang, semuanya dalam waktu singkat. Makhluk super god itu pasti lebih kuat dari makhluk super god rata-rata juga. Karena membunuh begitu banyak makhluk lain dalam waktu sesingkat itu adalah tugas yang melelahkan dan sulit.
Mereka berdua berdiri berdampingan, benteng bagi gelombang makhluk yang ingin mereka bakar. Sekarang Hansen mengerti apa arti sebenarnya dari pembantaian itu. Pertarungan antara manusia dan makhluk sangat lemah jika dibandingkan di antara guntur dan hujan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya masih berjuang dan berjuang untuk mencakar jalan mereka melintasi bumi yang hangus untuk sedekat mungkin. Badak putih tulang meraung ke langit sekali lagi. Itu tampak 2 kali lipat lebih sedih di bawah langit malam dan cahaya bulan. Sebuah cahaya kecil muncul di tanduk badak seperti bintang dari langit. Perlahan cahaya semakin terang di klakson. Segera setelah itu menyalakan seluruh tanduk menjadi api. Tanduk itu seperti tempat lilin dari api suci. Ini belum berakhir. Cahaya suci menyebar ke sisa tulang badak dan seluruh kerangkanya menyala dengan api suci yang sama. Meraung, badak putih meraung ke langit lagi. Itu seperti sedang menyatakan perang, berdiri menantang nasib buruk. Api suci itu seperti letusan gunung berapi dan menerangi seluruh gurun dengan terang. Disiram dalam cahaya suci yang terang, pasukan makhluk memilih untuk menghentikan kemajuan mereka. Mereka hanya berdiri di sana menyaksikan badak bangkit kembali seperti matahari. Meski cahayanya terang, tidak ada salahnya untuk memandangnya. Itu hangat dan menerima. Sementara Hansen menyaksikan nyala api, tulang-tulangnya hancur seperti kelopak bunga. Saat tulang-tulangnya dicukur, binatang itu menjadi lebih kecil dan cahayanya semakin terang. Tulang yang tetap bersinar seperti batu giok. Badak yang awalnya sebesar gunung direndahkan karena tulang-tulangnya menjadi debu. Itu tidak lama sebelum ukurannya sama dengan badak bumi rata-rata. Tulangnya telah disempurnakan menjadi kristal transparan yang melaluinya mengalirkan cahaya suci. Di dalam cahaya suci itu, Hansen dapat menyaksikan sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Tulang-tulang itu melahirkan daging baru, kulit dan dagingnya kembali seolah-olah badak itu terlahir kembali. Raungan itu berteriak ke langit dengan kekuatan baru dan tidak ada kemarahan atau penderitaan yang menodai seruannya. Kedengarannya seperti tangisan kelegaan atau seperti kicauan anak ayam yang mematuk lapisan kulitnya agar terlahir benar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menyaksikannya dan bahkan pinik api hitam dan Kirin memandang dengan kagum. Dengan cahaya suci yang tampak seperti air, tubuh badak menyusun kembali dirinya dengan kecepatan tinggi. Itu tidak terlalu lama sebelum tubuhnya telah sepenuhnya disusun ulang. Dengan dagingnya pulih sepenuhnya. Satu-satunya perbedaan dari penampilannya sebelumnya adalah ukurannya yang lebih kecil. Namun meskipun demikian, kehadiran dan aura sucinya lebih kuat dari sebelumnya. Kepingan salju sekarang turun dari langit dan setelah diperiksa lebih dekat, Hansen menyadari bahwa dia salah. Itu bukan salju, tapi dandelion bercahaya yang telah kembali. Membawa bayangan hujan salju yang turun melintasi gurun. Dandelion bercahaya mendarat di makhluk itu dan memudar ke kulit mereka. Itu juga memberi mereka aura suci. Hansen menyaksikan dandelion bercahaya turun ke dirinya sendiri juga. Dan saat mereka tenggelam ke dalam tubuhnya sendiri, dia merasa lebih murni daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dia memegang satu di tangannya dan itu dengan mulus memudar ke jari-jarinya. Energi pembersihan mengalir ke seluruh tubuhnya seolah-olah itu membersihkannya. Kotoran di dalam dirinya menyebar dan tubuhnya terasa indah dan tenang. Dandelion bercahaya itu terasa lebih efektif dari sebelumnya. Sampai tingkat apa badak ini berevolusi? Hansen menatap badak dengan heran dan terkejut. Badak suci memanggil ke langit lagi dan cahaya suci di dalamnya seperti letusan gunung berapi. Sebuah cahaya suci melesat ke atas ke langit seperti sinar ke langit. Cahaya suci mencapai puncak dunia dan di tempat itu sebuah pintu logam misterius muncul. Simbol dan transkripsi aneh muncul di pintu dan roda gigi serta roda gigi menghiasinya. Perlahan pintu itu terbuka. Itu hanya terbuka sedikit sebelum perasaan mengerikan keluar. Itu adalah kekuatan jahat yang membuat segalanya terasa seolah-olah langit akan turun dengan cepat dan menghancurkan dunia di bawahnya. Semua makhluk dirobohkan ke tanah, termasuk pinik api hitam dan Kirin. Hansen dan peri kecil juga menderita, merasa seolah-olah mereka tiba-tiba dihancurkan oleh atmosfer. Hanya badak suci yang berdiri tegak, berdiri dia menantang saat cahaya suci bersinar seperti suar. Dengan mata yang damai dan anggun, ia melihat ke pintu yang tinggi di atas. Apa itu pintu besi? Hansen membeku saat dia melihat.
Segala sesuatu yang telah terjadi sejauh ini telah bertentangan dengan semua harapan terliarnya. Dia belum pernah mendengar sesuatu yang aneh seperti ini terjadi. Pintu logam bahkan belum diayunkan lebar-lebar, mereka hanya dibuka sedikit. Kehadiran dan perasaan yang terpancar sudah sangat mengintimidasi. Itu hampir melecehkan. Hansen merasa seolah-olah ada kekuatan hidup yang hidup di balik pintu yang lebih memikat daripada buah kaktus. Pintu besi akhirnya terbuka seluruhnya. Hansen dengan panik mencoba melihat apa yang ada di sana, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Dia bisa melihat sesuatu yang samar, tapi tidak ada detail yang jelas. Dia percaya dia melihat tubuh manusia keluar dari kegelapan di balik kusen pintu. Apakah ada manusia di dalam sana? Hansen terkesima, tidak mengharapkan manusia untuk keluar dari pintu logam yang sangat tersembunyi. Tapi Hansen tidak bisa sepenuhnya yakin bahwa apapun yang keluar memang manusia. Detailnya sedikit dan hanya bentuk humanoid makhluk itu yang bisa dia lihat. Bayangan seseorang semakin dekat dan itu benar-benar tampak seperti sosok manusia. Tapi energi yang dilepaskannya sangat menakutkan. Itu menindas dan itu memberi Hansen perasaan bahwa dia harus bersujud di depannya. Menatapnya dengan mata manusianya yang rendah, Hansen dilanda perasaan bahwa tindakannya adalah penghujatan dan bahwa dia tidak layak untuk dilihat. Banyak makhluk seperti pinik hitam, kirin, dan peri semuanya ada di tanah. Mereka gemetar, tidak berani mencuri pandang. Bayangan itu meninggalkan kekosongan dengan satu kaki di luar pintu. Hansen memaksa dirinya untuk melihat lebih dekat ke pintu. Dan dia melihat kaki berlapis logam hitam. Itu tampak sangat kuat dan itu memberi perasaan bahwa kaki itu akan menghancurkan dunia jika menyentuh tanah. Dengan cepat, tubuh itu keluar dari pintu secara penuh dan Hansen sekarang bisa melihatnya dengan jelas. Itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi hitam kemerahan. Dia terlihat dingin, tapi tampan. Dia tampak suci. Semua yang dilihat matanya tidak akan berarti apa-apa baginya. Tubuhnya memiliki aura yang mengerikan, aura yang menyarankan semua orang yang memandangnya harus meringkuk ketakutan. Bahkan badak yang berdiri diam sepanjang waktu menundukkan kepalanya saat dia datang. Hansen terkejut dengan apa yang dilihatnya dan tahu bahwa orang itu bukanlah manusia sejati. Hansen melihat sayap hitam di punggungnya dan itu bukan jiwa bis, mereka tampak menjadi bagian dari dirinya. Apakah itu roh? Hansen kagum pada seluruh pergantian peristiwa ini. Tetapi dia masih harus mempertanyakan bagaimana roh bisa sekuat itu. Maukah kau mengikutiku sepanjang jalan evolusi? Ujar pria itu dengan nada suara dingin menatap badak. Badak mengaum menanggapi pria itu, kemudian itu mulai terbang menuju pintu besi. Melayang di samping pria itu, ia berbalik untuk melihat gurun seolah-olah akan merindukan tempat itu. Pria itu tersenyum dan kemudian dia membawa badak untuk pergi. Dia dengan santai melihat sekeliling dan tampak terkejut. Saat dia bersiap untuk memimpin badak melewati pintu, dia mengamati makhluk-makhluk di tanah. Hansen tiba-tiba bisa merasakan bahwa mata pria itu tertuju padanya dan tidak ada kemungkinan dia salah tentang itu. Oh tidak, kenapa aku harus repot-repot menatapnya? Pria ini membawa siapapun yang dia inginkan. Bahkan makhluk atau bis super god pun tidak akan berani menatapnya. Sepertinya yang kulakukan hanyalah mencari masalah. Hansen ingin menampar dirinya sendiri. Sebelumnya hal-hal tampaknya berjalan tanpa masalah baginya. Tapi Hansen menyadari kebodohannya dalam melihat ke arah pria itu. Dan sekarang pria misterius itu mengincarnya. Hansen merasa sangat gugup. Jika dia bisa melarikan diri, dia akan melakukannya dalam sekejap. Tapi dia bukan satu-satunya yang masih terjepit ke tanah. Seperti peri, pinik api hitam, dan kirin juga. Peluang Hansen untuk melarikan diri lebih tipis dari sebelumnya. Setelah melihat Hansen di mana dia berbaring, pria itu memandangnya dengan penuh minat. Dengan satu jari dia menunjuk ke arahnya. Sinar laser jatuh di kepala Hansen. Oh tidak, apakah aku akan mati? Hansen menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba menghindar. Tetapi mencoba sekuat tenaga, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Sinar cahaya menghantam kepala Hansen dan hatinya terasa dingin untuk sesaat. Itu karma, aku telah memukul kepala orang sepanjang hidupku. Sekarang giliranku yang dipukul di kepala. Mungkin aku pantas mendapatkan ini, tetapi jika aku tidak memiliki kepala, apakah ada yang bisa mengenali siapa aku ketika tubuhku ditemukan?
Itu dengan asumsi tubuhku akan tetap utuh. Dengan semua makhluk ini di sekitar, aku akan dimakan dalam waktu singkat. Aku ragu bahkan tulangku akan tetap ada. Bisakah aku bahkan tidak memberitahu keluargaku selamat tinggal? Gumam Hansen merasa sangat sedih di hatinya. Tapi saat itu seperti tidak terjadi apa-apa. Sinar cahaya tidak menghancurkan tengkoraknya. Seperti yang diharapkan, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Seolah-olah seberkas cahaya hanyalah ilusi. Kamu adalah milikku, ungkap pria itu mengangkat bibirnya saat dia berbicara, lalu berbalik dan pergi melewati pintu besi itu. Badak suci mengikutinya ke dalam, dan kemudian pintu tertutup selambat pertama kali muncul, sekarang menghilang ke dalam ketiadaan. Hansen akhirnya bisa bergerak dan hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat menyentuh kepalanya. Sangat melegakan, kepalanya kokoh, hangat dan utuh. Dia sangat senang, jadi dia berpikir, kepalaku masih di sini, ya aku tidak mati. Tapi sedetik kemudian dia tidak meluangkan waktu untuk perayaan. Dia memanggil War Angel-nya dan dengan peri di sampingnya naik ke kawah pasir. Bukan hanya Hansen yang pergi ke sana, semua makhluk termasuk Pinik, Api Hitam dan Kirin berlari ke depan. Ada beberapa tulang dan daging yang ditinggalkan badak. Itu adalah daging dari makhluk super god teratas. Dan jelas merupakan tujuan dari keinginan semua orang. Pinik, Api Hitam dan Kirin Hijau berlari ke sana, menembakkan api dan guntur saat mereka pergi. Setiap makhluk yang mencoba mencuri dari mereka membunuh tanpa ampun. Namun Hansen memiliki War Angel dan peri untuk melindunginya. Dan dengan cepat dia melompat ke arah gundukan daging. Dia memanggil loncengnya dan melemparkannya ke dalam darah. Hansen berbaring di tanah dan menyerap darah, tetapi setelah mencicipinya dengan cepat meludahkannya. Darahnya seperti asam dan hampir melelehkan seluruh mulut dan lidahnya. Apa ini? Apakah hanya makhluk yang bisa mengkonsumsi ini? Hansen berkecil hati melihat semua makhluk lain dengan riang makan sepuasnya. War Angel dan peliharaan lain itu juga tidak punya masalah. Hanya Hansen yang tidak bisa ikut memakan sisa-sisa badak. Namun Hansen tidak ingin menyerah begitu saja. Tiba-tiba Hansen ingat air mata jatuh dari badak. Air mata itu tampak seperti mengeras dan dia bertanya-tanya apakah itu masih ada. Dari apa yang bisa diingat Hansen, itu jatuh ke genangan darah. Dia menyelinap ke tempat dan melihatnya jatuh dan mencari-carinya. Jika tidak meleleh, maka itu harus tetap ada. Setelah beberapa saat, tangannya menyentuh sesuatu yang melingkar. Dengan kegembiraan dan kegembiraan yang meluap-luap, dia menariknya ke atas. Itu memang tetesan air mata badak. Itu transparan dan seukuran kepalan tangan. Meskipun keluar dari darah, itu tidak ternoda olehnya. Aneh mengingat tangan Hansen kotor dengan darah yang telah dicelupkannya. Beruntung dia mengenakan pelindung jiwa bis. Jika tidak, dia membayangkan kulitnya akan meleleh semua sekarang. Hansen menahan air mata dan merasakan banyak energi mengalir di dalamnya. Item itu sendiri terasa sangat suci. Memegangnya saja sudah menenangkannya, seolah-olah berada di dekatnya membersihkannya. Sekarang ini adalah beberapa hal yang baik. Hansen sangat gembira dan dia dengan hati-hati mengontongi air mata. Hansen mengeluarkan tas dan menaruh daging di dalamnya sehingga dia bisa menawarkan kepada rubah perak ketika dia kembali. Dia tidak bisa membiarkan rubah perak, makhluk yang sangat suka makan, pergi tanpa makanan seperti ini. Tentu saja Hansen juga memendam keinginan untuk melihat rubah perak tumbuh sedikit lebih cepat. Rubah perak dewasa pasti sangat kuat dan jika tidak pernah tumbuh, investasinya pada makhluk kecil itu akan sia-sia. Mayat badak suci itu luas, tetapi setelah banyak makhluk berkumpul untuk memakannya, itu tidak bertahan lama. Segera semua darah telah dikonsumsi. Hansen mengambil labunya dari pasir basah, dan tampaknya telah diwarnai merah, dan itu memiliki tampilan yang jauh lebih menarik. Secara alami, Hansen berasumsi itu memang menyerap banyak darah. Lonceng biru di sisi lain dihiasi dengan sejumlah ukiran merah dan berbagai simbol yang berbeda. Namun Hansen tidak dapat memahami apa yang mereka maksud. Beberapa saat kemudian Hansen kembali ke tempat dia meninggalkan Zoyume dan merasa lega melihat mereka tidak bergerak. Rubah perak melihat Hansen mendekat berlari cepat untuk menyambutnya. Hansen mengulurkan tangannya untuk meraih rubah perak, tetapi rubah perak menghindari, melewatinya dan mengambil tas sebagai gantinya. Dia melompat dan merobek tasnya dan mulai melahap daging yang Hansen telah mempertaruhkan nyawanya untuk membawanya.
Merasa sedikit canggung, Hansen menarik tangannya kembali dengan tidak mencolok. Dia melihat sekeliling dengan pipi merah dan berdeham. Namun hatinya bereaksi berbeda. Dasar bajingan tak berperasaan. Dia merasakan daging dan tidak peduli pada tuan yang dengan susah payah menyeretnya ke sini. Apa yang terjadi di luar sana? Mengapa begitu banyak makhluk menuju ke sana? Zhou Yumei berlari ke Hansen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Badak putih mati, makhluk-makhluk itu datang untuk melahap mayatnya. Aku berhasil mengumpulkan beberapa dagingnya saat aku kembali. Hansen tidak memanjakannya dengan detail tentang apa yang telah terjadi. Karena terlalu aneh dan penasaran, dia akan merahasiakannya untuk saat ini dan mempertimbangkan kejadian itu lagi. Dan itu adalah jenis informasi yang bisa kamu jual dengan harga tinggi. Dia tidak akan memberitahu siapapun mau tak mau. Ini daging badak. Ketika Zhou Yumei mendengar apa dagingnya, dia tampak terkejut. Kemudian dia mengheningkan cipta sejenak untuk makhluk yang telah meninggal itu. Setelah itu dia muncul kembali ke dirinya yang ceria dan bertanya, "Oh kakak tersayang, bolehkah aku minta beberapa daging itu?" Zhou Yumei tahu bahwa badak adalah sesuatu yang istimewa. Makhluk berdarah dewa tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia tahu itu dengan sangat baik. Daging binatang seperti itu pastilah sesuatu yang sangat luar biasa. Jika Hansen setuju untuk memberi Little Orange sebuah lempengan, dia pikir dia pasti akan memberinya 1 atau 2. Kamu bisa makan, ya tapi pertama-tama kau harus menandatangani ini. Tanda tangani ini dan kamu bisa makan sebanyak yang kamu mau. Hansen mengeluarkan formulir IOU. Baik, terserah. Zhou Yumei telah mengumpulkan banyak hutang saat bepergian dengan Hansen. Setelah memindai dokumen secara singkat dan tidak melihat sesuatu yang menjebak, dia buru-buru menandatanganinya. Setelah menandatanganinya, dia dengan gembira berlari menuju kantong daging dengan keyakinan bahwa dia telah mendapatkan hadiah yang cukup besar. Dan dengan harga yang murah juga, tidak sering kamu dapat membeli daging yang luar biasa seperti itu. Tetapi ketika Zhou Yumei menggigitnya, wajahnya berubah menjadi hijau dan dia meludahkan semuanya. Dia berlari kembali ke Hansen dan mengarahkan jarinya ke arahnya, berteriak, "Kamu berbohong padaku, ini bukan daging badak putih." "Aku tidak berbohong. Jika kamu tidak percaya, mengapa kamu tidak bertanya kepada Little Orange kamu yang berharga? Tidakkah kamu melihatnya di sana memakannya dengan riang jika bukan daging badak putih? Mengapa lagi ia terus makan?" Hansen menunjuk ke Little Orange dan menawarkan penjelasannya. Zhou Yumei berpikir Hansen mungkin benar karena Little Orange jarang makan daging darah dewa. Daging itu pasti sangat istimewa sehingga Little Orange menjadi gila karenanya. "Kamu brengsek, Little Orange, gigit dia!" Zhou Yumei menggertakkan giginya dan menawari Little Orange untuk melakukan tindakan balas dendam atas namanya. Little Orange berlari ke arah Hansen, tetapi dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Dalam sedetik, Little Orange melompat ke atasnya. Meow! Little Orange melompat di depan Hansen. Dia mendarat dengan lembut. Dengan kepalanya yang lembut, dia menyapu Hansen beberapa kali. Dia mengeong sepanjang waktu. "Anak baik." Hansen mengelus kepala Little Orange dan memberinya sepotong daging lagi. Ini membuat Little Orange sangat bahagia dan dia terus mengeong di sisi Hansen. Zhou Yumei sangat marah dan kepalanya hampir meledak karena marah. "Pengkhianat, Orange kecil, kau pengkhianat. Bagaimana kau bisa membiarkan pria jahat ini membeli cintamu?" "Pengkhianat apa?" Seperti burung pipit kecil kesayangan yang memilih pohon untuk ditinggali. "Kucing Orange tahu tuan mana yang harus mereka tempati." Hansen berbicara sedikit dengan cara yang riuh dan sombong. Dan dia membelai Little Orange saat dia melakukannya. Namun Hansen tahu Little Orange tidak bersikap baik. Begitu dagingnya habis, dia akan berlari kembali untuk bersama Zhou Yumei. Tapi di sini di gurun yang membosankan ini, dia tidak keberatan meluangkan waktu dan usaha untuk membuatnya bingung. Zhou Yumei tidak bisa berkata-kata meskipun amarahnya membara. Namun tiba-tiba dia menjadi tenang. Dia menunjuk dahi Hansen dan mulai tertawa sambil berkata, "Aku gadis yang baik. Aku tidak akan berkelahi dengan laki-laki dan aku terutama tidak akan melakukannya denganmu yang setengah pria dan setengah wanita. Berapa umurmu ya? Dan kamu menggunakan pemerah pipi di dahimu. Aku tidak akan melawan orang seperti itu." "Pemerah apa?" Hati Hansen melonjak. Dengan cepat dia menyentuh dahinya. Apa yang terjadi dengan dahi Hansen?